Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada hari ini kita akan belajar KD 3.5 yaitu tentang sistem pencernaan manusia. Berikut ini merupakan tujuan pembelajaran yang harus dicapai pada pembelajaran KD 3.5. Makanan yang kita konsumsi harus mempunyai nutrisi karena nutrisi sangat diperlukan dalam tubuh manusia. Nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan yaitu seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, garam, dan mineral. Nah, fungsi dari karbohidrat itu sebagai energi dalam tubuh. Karena apabila kekurangan karbohidrat akan menyebabkan badan menjadi lemah, semangat kerja atau belajar menurun, dan daya tahan tubuh dapat berkurang. Karbohidrat ini dapat diperoleh apabila kita mengkonsumsi makanan seperti beras, jagung, gandum, kentang, ataupun umbi-umbian. Selanjutnya yaitu protein. Protein ini berfungsi untuk membangun tubuh dan mengganti sel-sel yang rusak. Sumber dari protein ini ada dua, yaitu dari hewan dan dari tumbuhan. Apabila dari hewan, yaitu seperti daging, ikan, telur, ataupun keju. Jika dari tumbuhan, protein itu seperti kedelai ataupun kacang tanah. Nah, kekurangan protein ini dapat menyebabkan busung lapar. Selanjutnya yaitu lemak. Lemak ini merupakan cadangan energi dan untuk melarutkan vitamin. Nah, lemak ini disimpan di jaringan di bawah kulit. Sumber dari lemak juga ada dua, yaitu dari hewan ataupun dari tumbuhan. Jika sumber lemak dari hewan, yaitu seperti lemak daging, mentega, susu, ataupun minyak ikan. Apabila dari tumbuhan, yaitu lemak nabati, seperti lemak kelapa, miri, kacang-kacangan, dan avokat. Selanjutnya yaitu vitamin. Vitamin ini berfungsi sebagai komponen organik enzim yang disebut koenzim. Vitaminnya larut di dalam lemak yaitu vitamin A, D, E, dan K. Sedangkan vitamin yang larut di dalam air yaitu seperti vitamin B dan vitamin C. Kekurangan vitamin ini dapat menyebabkan penyakit seperti avitaminosis. Selanjutnya yaitu garam mineral. Nah, garam mineral ini dibutuhkan secara sendiri-sendiri maupun berkelompok karena memiliki peran tertentu dalam tubuh. Berikut ini merupakan jenis mineral, sumber, dan fungsinya pada dalam tubuh. Yang pertama yaitu kalsium. Kalsium ini dapat diperoleh dari susu, keju, daging, ataupun sayur. Nah, kalsium ini memiliki fungsi untuk pembentukan darah, kontraksi otot, dan pembentukan tulang dan gigi. Selanjutnya yaitu besi. Besi dapat diperoleh dari hati, sayuran hijau, daging, ataupun kismis. Fungsi dari besi ini yaitu untuk produksi hemoglobin. Selanjutnya yaitu iodin. Sumber dari iodin ini dapat diperoleh dari ikan laut atau garam iodium. Fungsi dari iodin ini yaitu sebagai bagian hormon toksin atau mengatur laju dari metabolisme. Selanjutnya yaitu magnesium. Magnesium ini dapat diperoleh dari sayuran hijau, daging, dan kentang. Dan fungsi dari magnesium ini yaitu sebagai kofaktor enzim metabolisme karbohidrat. Selanjutnya yaitu fosfor yang dapat diperoleh dari susu, daging, telur, ataupun sayuran. Nah, fungsi dari fosfor ini yaitu untuk pembentukan tulang dan gigi, bagian ATP, kemudian asam nukleat. Selanjutnya yaitu kalium. Kalium ini dapat diperoleh dari pisang dan sayuran. Kalium ini berfungsi untuk pengiriman impuls saraf. Nah, dan yang terakhir yaitu natrium. Natrium ini dapat diperoleh dari garam dapur dan sayuran. Natrium ini berfungsi untuk perambatan impuls saraf dan keseimbangan osmotik. Sistem pencernaan pada tubuh manusia itu dibagi menjadi dua, yaitu ada saluran pencernaan dan ada kelenjar pencernaan. Nah, saluran pencernaan ini merupakan jalan yang dilalui oleh makanan. Jadi, makanan masuk melalui mulut, kemudian masuk ke kerongkongan, kemudian menuju lambung, menuju usus halus, menuju usus besar, kemudian yang terakhir yaitu dikeluarkan oleh anus. Nah, sedangkan kelenjar pencernaan ini merupakan organ yang mengeluarkan enzim untuk mencerna makanan. Nah, enzim ini terdapat di mulut, di lambung, di usus halus, di pankreas, dan di hati.
Saluran pencernaan yang pertama yaitu mulut. Di dalam rongga mulut terdapat lidah, gigi, dan kelenjar saliva atau air liur. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu gigi. Gigi ini melaksanakan pencernaan secara mekanis. Gigi ini terbentuk dari tulang gigi atau dentin. Sedangkan gigi ini terstruktur dari mahkota gigi yang berada di atas gusi, kemudian leher gigi yang dikelilingi gusi, dan akar gigi yang dilapisi email gigi berwarna putih. Gigi manusia ada 3 macam, yaitu yang pertama gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Gigi seri ini berfungsi untuk memotong makanan. Gigi taring berfungsi untuk mengoyak makanan, sedangkan gigi geraham berfungsi untuk mengunyah makanan. Berikut ini merupakan perbedaan susunan antara gigi anak-anak dan gigi orang dewasa. Nah, di mana M itu merupakan gigi geraham belakang atau molar, dan P merupakan gigi geraham depan atau premolar. C merupakan gigi taring atau caninus, dan I merupakan gigi seri atau incisor. Selanjutnya yaitu kelenjar saliva. Kelenjar saliva ini merupakan pencernaan secara kimiawi. Nah, terdapat 3 buah kelenjar saliva, yaitu yang pertama parotis, sublingualis, dan subamindibularis. Nah, kelenjar saliva ini mengeluarkan air liur atau enzim metialin atau amilase yang mengubah amilum menjadi maltosa. Selanjutnya yaitu lidah. Lidah ini berfungsi untuk memudahkan proses penghancuran makanan. Nah, lidah ini menempatkan makanan di antara gigi. Nah, makanan yang dikunyah ini akan bercampur dengan air liur, kemudian dibentuk bulat, dan didorong ke faring dengan bantuan lidah. Selanjutnya yaitu faring dan esofagus. Faring ini merupakan saluran memanjang dari bagian belakang rongga mulut sampai ke permukaan kerongkongan. Nah, di faring ini terdapat katup pernapasan yang disebut dengan epiglotis. Yang tujuannya itu menutup ujung saluran lidah pernapasan atau laring. Nah, bolus yang telah dibulatkan oleh lidah tadi melewati faring menuju ke esofagus. Selanjutnya yaitu esofagus. Esofagus ini berbentuk lurus dan berotot lurik kemudian berdinding tebal. Otot kerongkongan berkontraksi mendorong bolus ke lambung. Nah, kegiatan atau gerakan mendorong ini disebut dengan gerakan peristaltik. Selanjutnya yaitu lambung. Otot lambung ini akan berkontraksi mengaduk-aduk bolus, kemudian memecahnya secara mekanis dan mencampurnya dengan getah lambung. Nah, getah yang ada di dalam lambung ini mengandung asam hidroksida atau HCl yang fungsinya untuk membunuh kuman-kuman dan mengaktifkan pepsin. Kemudian ada enzim pepsin yang mengubah protein menjadi pepton. Kemudian juga ada enzim renin yang mengendapkan protein susu. Nah, setelah melalui pencernaan kimiawi yang berada di lambung, bolus akan menjadi bahan kekuningan yang disebut dengan kimus atau bubur usus. Nah, kimus ini sedikit demi sedikit akan masuk ke dalam usus halus. Kemudian selanjutnya yaitu usus halus. Usus halus ini memiliki 3 bagian, yaitu yang pertama usus 12 jari, yang terdapat lubang yang menghubungkan duodenum dengan saluran getah pankreas dan saluran empedu. Selanjutnya yang kedua yaitu ada usus tengah atau jejunum. Selanjutnya yang ketiga ada usus penyerapan atau ileum. Nah, pankreas menghasilkan enzim amilase untuk memecah amilum menjadi maltosa. Kemudian ada enzim tripsin untuk memecah pepton menjadi asam amino. Kemudian ada enzim lipase untuk memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Getah empedu di sini berfungsi untuk mengemulsikan lemak sehingga mudah dicerna oleh enzim. Nah, enzim dan cairan dari pankreas dan empedu ini kemudian disalurkan menuju duodenum. Selanjutnya yaitu usus tengah atau jejunum. Nah, di usus tengah ini terjadi pencernaan makanan terakhir sebelum akhirnya makanan tersebut diserap, di mana karbohidrat akan dipecah menjadi glukosa, kemudian protein akan dipecah menjadi asam amino, dan lemak akan dipecah menjadi asam lemak dan gliserol.
Setelah melewati tahap-tahapan tersebut, kemudian makanan akan diserap. Nah, makanan ini diserap di usus penyerapan atau ileum. Nah, pada dinding usus halus ini terdapat jonjot-jonjot halus atau vili yang terdiri dari mikrofili. Nah, penyerapan makanan terjadi dengan cepat. Zat yang larut air diserap, kemudian masuk ke pembuluh darah kapiler. Sedangkan zat yang larut lemak diserap, kemudian dibawa ke pembuluh getah bening. Selain ke pembuluh getah bening, juga dibawa masuk ke pembuluh darah kapiler. Nah, zat-zat makanan akan masuk ke sistem transportasi untuk diedarkan ke seluruh sel-sel tubuh oleh plasma darah. Di dalam sel-sel tubuh, zat-zat makanan akan dioksidasi atau dibakar oleh oksigen yang akan dilepaskan oleh hemoglobin yang terdapat pada eritrosit, sehingga akan menghasilkan energi, karbon hidroksida, dan air atau uap. Selanjutnya yaitu usus besar dan anus. Nah, struktur dari usus besar ini terdapat usus buntu atau appendix. Kemudian terdapat bagian menaik, ada bagian menurun, dan ada bagian mendatar. Kemudian selanjutnya yaitu anus. Nah, bahan makanan sisa pencernaan ini terdiri atas air dan bahan yang tidak dicerna, misalnya selulosa. Nah, fungsi dari usus besar ini untuk mengatur kadar air pada sisa makanan. Di dalam usus besar terdapat banyak sekali mikroorganisme yang membantu membusukkan sisa-sisa makanan seperti bakteri E. coli. Nah, kemudian sisa makanan dan gas yang berbau disebut feses. Feses ini akan disimpan di ujung usus besar yang disebut rektum dan akan dikeluarkan melalui anus.